Oke, shalom, selamat tahun baru. Tahun baru, pesan kita banyak yang kita masing-masing kan. Sedikit saja family yang bersama-sama di Minawala. Tapi tidak apa. Puji Tuhan, semua dalam keadaan yang penuh dengan keceriaan. Sedang keceriaan, semua sehat, semua ada berita bagus ini kali. Haleluya. Dengan iman kan. Dan pada 31 hari bulan, kebetulan itu hari Minggu, hari Ahad, ibadah kita, saya sudah sampaikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang sama saya sampaikan pada waktu itu, saya sampaikan pada hari Minggu pertama di SID Biomi Minawo, yaitu kita boleh menghadapi tahun baru ini. Sekali lagi tahun baru yang kita alami, kita hadapi dengan penuh keyakinan dengan dua hal ini, yaitu pertama-tama kasih Tuhan sama kita. Yakin ini, kasih Tuhan sama kita. Dan yang kedua, pekerjaan Yesus yang selesai di kayu salib untuk Anda dan saya. The finish work. Kan seperti Paulus katakan, dia katakan bahwa Yesus yang mengasihiku, dia bilang. Dia berkhotbah sama satu jemaat di Galatia, tapi dia cakap dia personal untuk dia. Dia cakap, dia bilang, Yesus mengasihi kamu, tidak. Dia bilang Yesus yang mengasihiku dan menyerahkan dirinya atau hidupnya kepadaku, bagiku. Jadi begitu kita. Pada tahun ini kita mau menghadapi tahun 2024 ini dengan mengatakan Tuhan Yesus yang mengasihi saya. Cakap ini, Tuhan Yesus sayang saya. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Haleluya. Jadi Tuhan Yesus mati untuk kita secara personal, setiap pribadi kita. Ya, pada hari ini saya mau bawa kita untuk melangkah di tahun baru ini dengan satu lagi perspektif sesuai dengan firman Tuhan, yaitu melangkah dengan melihat dengan cara yang betul. Dalam satu aspek saja, boleh kan? Saya lihat satu aspek saja ini. Sedang mencari sebuah nota. Mana saya taruh? Oh, ada. Yaitu saya bagi tema yaitu hari pertama. Karena hari pertama, sebenarnya kita mulai dengan hari pertama ini sudah minggu yang hari yang ke-14 sudah lah kan. 2 minggu sudah. Hari yang kedua minggu sudah kurang lah karena kita punya tahun baru. Satu hari bulan itu jatuh pada hari Senin, betul kan? Senin, jadi ya lama-lama lah, lebih kurang lah, tepat betul. Jadi 14 hari ke-14 ini ialah sudah 2 minggu. Tapi saya mau sampaikan juga ini firman Tuhan yang tentang hari pertama. Jadi saya bawa jemaat Tuhan untuk memiliki satu perspektif yang jelas tentang hari pertama ini. Amin. Siapa tahu apa itu hari pertama? The first day. Itu hari, bukan hari Senin lah. Dalam kalender Hebrew atau dalam jadwal hari hidup orang Ibrani atau orang Yahudi, hari pertama adalah hari Minggu, Sunday. Haleluya. Nah, kita lihat dalam satu, boleh baca dulu bahkan, coba saya edit sedikit. Kecil belakang. Oke. Dalam Kisah Para Rasul 27 ini adalah hari perspektif hari yang diberikan oleh Paulus terhadap kalender hari itu untuk orang-orang Yahudi. Yang katakan begini, pada hari pertama dalam minggu itu ketika kalian berkumpul dan memecah-mecahkan roti, maksudnya hari pertama hari Minggu, kan? Hari Ahad, Sunday. Jadi tidak katakan bahwa memecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena yang bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya, hari kedua, kan? Dan pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Nah, saya beritahu kamu tengah malam kalau orang Yahudi hari pukul 6 sudah the next day, berbanding dengan saya. Sama apa orang tidak paham yang, Yesus mati mana sampai 3 hari, 2 hari 1 malam saja. Hari 5, 2 malam 1 hari penuh, yang lain setengah hari dia bilang. Jadi sampai 3 hari. Jadi perspektif itu tidak betul dari segi kalender itu, dari segi yang kiraan hari kita bermula dengan pukul 1 pagi, 12 tengah malam. Oke? Tapi bagi orang Ibrani, pukul 6 sudah the next day. Jadi sampai tengah malam. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga sudah. Kalau kita lihat yang hari keempat ataupun perspektif tentang hari yang berikutnya itu dalam ayat yang ke-11 Kisah Rasul yang sama, dia katakan sini setelah kembali dari rumah atas, Paulus
terus memecah-mecahkan roti lalu makan, habis makan masih lama lagi ya berbicara sampai fajar menyingsing. The next day lagi. Jadi ini satu perspektif yang saya membawa kita berjemaat Tuhan untuk memikirkan dan melihat betapa pentingnya hari pertama ini bagi Paulus. Nah, kalau kita lihat sepanjang hari berapa hari sebenarnya ada 3 hari sini yang dilalui oleh Paulus. Oke? Ataupun kita bilang 3 hari sebenarnya 2 hari 1 malam ini. Ini activity ataupun aktivitas ataupun cara Paulus menghadapi hari-hari dia. Tapi dia selalu mulai dengan hari yang pertama. Amin. Bila itu yaitu hari Minggu dan akan dia buat memecah-mecahkan roti. Nah, saya memberitahu kita pada hari Sabat adalah hari perhentian bagi orang Israel. Mereka berhenti pada hari Sabat, yaitu pada hari Sabtu atau Saturday. Oke, ini semua kita tahu ini. Nah, kita ini sudah dimaktubkan di Perjanjian Lama. Dimana di hukum Taurat ditentukan bagi orang Israel untuk menghormati hari Sabat. Tapi hari Sabat ini untuk pengetahuan kita semua bukan mula pada waktu zaman Musa. Dia sudah mula sejak creation. Masih ingat lagi? 6 harinya lama Tuhan bekerja. Nah, hari yang ke-7 itu hari Sabat dia itu. Hari ke-7 hari Sabat itu dia buat perhentian. Kan? Berarti yang luar biasa. Berarti yang luar biasa. Kalau kita lihat ini Sabat sebenarnya telah menghadapi satu problem sini. Yaitu mengalami kerusakan. Bila dia mulai rosak pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Kan? Bila manusia jatuh dalam dosa, sejak hari itu Tuhan terus bekerja. Malah sampai pada waktu Tuhan Musa, Tuhan masih bekerja. Tidak ada rehat. Tuhan bekerja. Bukti dia dalam Yohanes pasal 5 ayat 16 dan 17. Kamu tengok ayat dia katakan, dan karena orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu, maksudnya mukjizat, pekerjaan dia, pelayanan dan sebagainya pada hari Sabat. Tetapi dia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, dia bilang. Kenapa? Karena Sabat yang sebenarnya bukan hari Sabat, hari Sabtu. Atau hari ke-7 bagi orang Israel. Dalam kalender Israel, hari ke-7. Sabat adalah selepas kematian Yesus Kristus. Itu ketika Yesus selesaikan semua pekerjaan dia. Dia katakan, tetelestai, selesai. Itulah Sabat yang sebenarnya. Sebenarnya mengapa Tuhan mengatakan Tuhan masih memanggil kita, malah orang Israel, untuk masuk ke tempat perhentian. Jadi perhentian ini bukan satu lagi masa, tapi lokasi, yaitu berada di dalam Yesus. Bersama dengan saya. Haleluya, puji Tuhan. Oke, saya tidak edit suara panjang. Yang kalau saya edit awal-awal. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 1, dia kata lagi, pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan dia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Maksudnya ini kebangkitan Yesus berlaku pada hari pertama. Jangan kita bingung, bukan hari pertama kita. Hari pertama kita ialah hari Isnin. Itu hari kedua bagi orang Israel. Orang Israel hari pertama dia hari Minggu. Hari ke-7 orang hari Sabat. Hari Sabtu yang kemarin. Boleh bersama dengan saya. Kemarin Sabtu. Boleh? Oke. Jadi maksudnya Yesus bangkit pada hari Sabat. Dan pada hari Sabat ini ada sesuatu yang luar biasa berlaku. Minta maaf saya, pada hari yang pertama ini, hari yang pertama ini ada sesuatu yang berlaku. Seakan-akan seperti Tuhan sedang Bapa di surga mengubah sistem daripada hari perhentian, hari ke-7 itu menjadi hari yang pertama. Mari kita lihat dari perspektif ini. Di Perjanjian Lama kita mulai dengan 6 hari bekerja. Boleh bersama dengan saya. Hari pertama, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5. Pasal hari 6. Maksudnya hari 6 ini bukan hari 6 kita, hari 6 orang Israel. Hari ke-7 orang berhenti. Selepas bekerja baru berhenti rehat. Tapi bagi kita di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru, Tuhan mulakan dengan rehat. Baru kita bekerja. Seakan-akan begini, kau rest dulu, baru kau boleh bekerja. Semakin kau rest, lebih banyak hal yang boleh terjadi. Semakin kau percaya pada Tuhan dan duduk di kaki Tuhan, makin banyak hal yang bisa terjadi. Bukan kita
hidup dulu, baru kita boleh bekerja. Teman-teman, maksud saya, kita bekerja dulu baru kita boleh hidup. Tetapi kita hidup, oleh karena kita hidup, malah kita boleh bekerja lebih daripada Paulus katakan, malah saya bekerja lebih daripada orang lain. Dia bandingkan dengan karena orang bilang, si Anu bilang si Rasul lain luar biasa, kan? Paulus bilang, saya justru bekerja lebih kuat karena dia tahu apa itu rest. Amin. Dalam Yohanes 20 ayat 19, ayat firman Tuhan ini menyatakan tentang situasi yang berlaku selepas kematian Yesus, dan kebanyakan murid masih belum tahu Yesus sudah bangkit. Yang ini ialah Maria yang tahu. Dalam teks yang lain dia kata ada 3 orang wanita, tapi sebenarnya Maria bersama-sama dengan mereka. Mereka yang pertama kali tahu Yesus bangkit. Ada satu case atau satu peristiwa di mana Maria duduk di tepi kubur Yesus. Dan dia nampakkan seorang seperti seorang pekebun. Dia bilang, Tuhan kalau kau yang kasih itu mayat Yesus, dia bilang mayat saya Tuhan kasih kembali lah. Bukan, itu bukan pekebun, itu Yesus. Jadi bila Maria kenal itu Yesus, dia mau pergi peluk. Tapi Yesus bilang nanti jangan sentuh saya Maria dulu, jangan dulu, saya belum lagi pergi sama Bapak saya di surga. Yaitu dia sebagai imam besar, dia tidak boleh kalau dalam peraturan imamat, imam yang sudah dikudus itu mewakili jemaat untuk pergi ke ruang Maha Kudus, dia mesti menguruskan diri seminggu lebih lama. Dia tidak boleh bersama dengan orang awam ataupun juga dengan istri dia. Dia tidak bisa disentuh oleh orang lain. Jadi Tuhan Yesus bilang jangan sentuh saya, karena itu dia sedang berada dalam pergerakan dia ataupun dalam proses dia untuk ke Bapa mempersembahkan korban bakaran, korban penghapus dosa, korban penebusan bagi anda dan saya semua. Amin. Tapi minggu lain tidak nampak. Bila mereka balik, dia pergi tahu dan tidak percaya. Jadi apa yang berlaku pada hari yang pertama ini? Tadi itu pagi-pagi benar, ini sudah ini sini ialah saya katakan pagi-pagi benar, yang ini ialah kalau mau tinggal sini di waktu ketika hari sudah malam, petang sudah. Tapi masih belum jam 6. Belum lagi hari next day, masih hari pertama. Yesus datang. Dia katakan pada hari pertama minggu itu ya berkumpullah murid-murid Yesus satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kan kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus memberikan kepada mereka damai sejahtera. Bila itu pada hari pertama. Om dapat sudah message saya sebenarnya. Bila itu pada hari Minggu. Pada waktu itu waktu kita masa ada ibadah. Jadi Tuhan mau kita ada hari menghadapi tahun baru ini melihat dengan perspektif yang betul betapa Tuhan bekerja luar biasa pada hari yang pertama ini. Kita ikut kalender Hebrew, bukan kalender satu minggu sudah saya bekerja, jadi hari Minggu saya berhati. Itu kita punya mindah ini, kita mau ubah ini. Kita punya ini sudah the next week sudah ini. Week yang sebelum ini berakhir pada hari Minggu, pada hari Sabtu lepas. Ini hari pertama kita. Jadi kita berehat hari pertama ini. Supaya hari kedua itu hari Senin dan sampai hari Jumat kita boleh bekerja dengan luar biasa. Ya luar biasa. Nah, dalam Yohanes pasal 20 ayat 20 ayat berikutnya dia katakan sesudah berkata demikian dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Saya mau sampaikan dahulu. Itu pada hari Minggu Yesus menampakkan dirinya ketika mereka ada masalah. Problem mereka sih takut. Saya tidak tahu apa masalah kita. Tapi pada dasarnya takut adalah yang paling basic, paling mendasar masalah kita. Mungkin keuangan, mungkin cabaran pekerjaan, mungkin orang, mungkin binatang, mungkin cuaca dan sebagainya, mungkin berita-berita perang. Tapi dia punya dasar ialah takut. Dan bilakah Tuhan mengatakan damai sejahtera bagi kamu? Itu pada hari pertama. Amin. Ada dua impact yang berlaku. Yang pertama Tuhan menyatakan damai sejahtera bagi kamu. Yang kedua firman Tuhan mengatakan sini, ia akan bila dinyatakan itu menimbulkan sukacita pada mereka. Dan apa yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada mereka, tangannya dan lambungnya masih lagi ada lubangnya itu. Ada tunjuk begini, dia tunjuk tangan dia yang luka. Apa maksud itu? Saya beritahu kepada kamu bahwa walaupun kamu takut, saya katakan damai sejahtera bagi kamu. Karena saya sudah bayar untuk sukacita kamu.
Ini dia riset. Saya sudah dipaku di kayu salib. Segala ketakutan kamu, segala problem masalah kamu, ketakutan kamu itu sudah dibayar di kayu salib. Dosa dan sebagainya, Tuhan sudah bayar. Lihat, divine riset untuk anak saya. Tuhan buktikan, Tuhan bilang, nah ini saya sudah bayar untuk kamu. Ini luar biasa. Nah, dalam Wahyu pasal 1 ayat 10, hari pertama ini juga disebut sebagai the Lord's Day, hari Tuhan, hari kebangkitan Yesus. Sunday ini, Sunday, hari matahari. Sebenarnya istilah ini balik kepada zaman sebelum Yesus yang bila mereka Ra kan, Tuhan Ra. Kalau itu piramid itu sebenarnya dikasih kepada Tuhan Ra, Tuhan matahari. Tapi tidak masalah. Baik, kita ini adalah the Lord's Day, the first day atau the Lord's Day. Itu sudah dinyatakan dalam Wahyu ketika Yohanes mengalami penglihatan. Dia katakan, pada hari Tuhan aku dikuasai Roh Kudus. Aku mendengar dari belakangku satu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Saya beritahu kamu, pada hari Tuhan, pada hari pertama waktu kita mengadakan ibadah, apa yang berlaku kepada bukan Paulus, Yohanes? Apa yang berlaku dengan dia? Dia dikuasai oleh Roh Kudus. Saya beritahu kita, pekerjaan Tuhan berlaku pada waktu hari pertama. Bila kita mengadakan ibadah, Roh Kudus bekerja. Amin. Malah saya beritahu bahwa hampir semua keadaan situasi yang seperti Tuhan memperlihatkan kepada rasul-rasul seperti ini mukjizat dan juga penglihatan sebagainya pada hari pertama. Jadi sangat penting. Nah, ini kalau kamu mau cakap dari pembapaan macam penetua cakap bilang, jangan lupa datang gereja hari Minggu. Gitu lah, lebih kurang macam itu. Tapi bukan itu yang dia punya motivasi. Motivasi dia adalah karena apa yang berlaku, apa yang pekerjaan Tuhan terjadi pada hari pertama. Amin. Luar biasa. Mari kita balik yang dalam ayat pasal 20 tadi itu. Yohanes ayat 19 dikatakan, ketika hari sudah malam, hari pertama minggu itu berkumpulan Yesus tempat dan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka takut kepada orang. Tapi kalau kita lihat sini, selepas ayat yang berikutnya ayat 20 dia katakan sini, murid itu bersuka cita ketika melihat Tuhan. Tapi ada satu yang luar biasa berlaku. Tidak semua murid pada waktu itu ada di situ. Lihat sama dengan saya. Siapa yang ada di situ? Jadi bila the next day atau beberapa hari kemudian dia datang, kami nampak Yesus. Dia kasih, tengok lagi dia punya. Siapa itu? Si Thomas. Masih ingat lagi Thomas? Kalau saya tidak cocok, dia bilang saya tidak percaya. Mari kita lihat ini. Yohanes 20:25. Dia tidak percaya apa yang berlaku. Tetapi Tuhan Yesus tidak biarkan Thomas. Dia mau pulihkan Thomas, dia mau Thomas juga memiliki iman dan juga mengalami sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan karena apa yang dia lakukan seperti kayu salib kepada Thomas. Tetapi dia tidak buat. Kenapa dia tidak jumpa Thomas di day? Kenapa dia tidak jumpa pada hari 3? Kenapa dia tidak jumpa pada hari yang 4? Kenapa dia tidak jumpa pada hari-hari yang lain? Firman Tuhan mengatakan, maka kata murid-murid lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucuk jariku dalam bekas paku itu dan mencucuk tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ini adalah contoh orang percaya yang tidak percaya. Believers who don't not believe. Kau orang percaya? Iya, saya orang percaya, tapi saya tidak percaya. Ini contoh. Jadi Tuhan mau tolong orang percaya yang tidak percaya. Walaupun itu saya mau tidak percaya, kurang percaya. Tuhan mau tolong kita juga. Amin. Amin. Haleluya. Dalam ayat yang ke-27 firman Tuhan mengatakan, pada 8 hari kemudian, bila itu? Bukan 7 hari kemudian, 7 hari kemudian itu hari Sabat. 8 hari kemudian, the next hari pertama. Kenapa dia tidak jumpa Thomas pada hari 5, hari 3? Allah kan, kasih tahu dia. Masa kita bekerja sana. Tapi Tuhan seakan-akan mengajar kita pada hari ini bahwa Tuhan sedang bekerja menyampaikan message pada kita setiap hari pertama. Bersama dengan saya, something yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, yaitu sukacita, damai sejahtera. Tuhan memberi pada kita pada hari pertama. Tuhan mau pulihkan iman kita pada hari pertama.
Saya pun tertanya, kamu tanya-tanya, kenapa Tuhan tidak pulihkan si ataupun kasih betul sikap si Thomas ini pada hari-hari lain. Tapi 8 hari kemudiannya, the next Sunday, the next first day, the next Lord's Day. Kan, di depan sini mood berada kembali di rumah itu, saya percaya karena mereka berkumpul semula, beribadah. Ada sudah tren, ini minggu yang kedua, ada tren sudah. Tren mereka untuk berkumpul pada hari kebangkitan Yesus. Saya ingat ini yang memulakan Sunday, ibadah hari Minggu ini. Dan kata begini, Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu dan lihatlah tanganku, ulurlah tanganmu dan cucuklah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Nah, kita tahu cerita dia kan tidak sanggup pula si Thomas dicucuk. Dia nampak dia pun dia sudah gerung. Akhirnya Tuhan, saya percaya. Dan Tuhan mengatakan begini, berbahagialah ayat yang ini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ini ayat yang berikutnya berlaku. Jadi saya mau kita sini semua tahu bahwa kita ini berbahagia. We are at peace. Kita biasa. Walaupun kita tidak melihat, kita percaya. Amin. Dan itu berlaku pada hari pertama. Nah, hari Pentakosta. Siapa tahu hari Pentakosta hari yang 50? Kalau di kiraan dia ialah kiraan dia, boleh bersama dengan saya. Kiraan dia adalah hari Sabat. 7 minggu berikutnya beda. 7 kali 7 berapa? 49. Kenapa tidak hari Sabat? Roh Kudus turun juga pada hari yang pertama. Hari ke-50 itu hari yang pertama. Jadi dalam ayat ini sejak memberikan kita, karena kita mulakan tahun baru. Saya mau kita semua, kalau boleh berdoa Tuhan. Walaupun kita pada tempat yang tidak tahu mana gereja mau pergi, bahkan memang pernah mengalami seperti itu. Kita berdoa, Tuhan, mana saya boleh pergi beribadah? Saya sampaikan tentang kesaksian, boleh saya post sedikit sebagai kesaksian. Lama dahulu sebelum saya kenal kasih karunia sepenuhnya, itu satu Tuhan kasih kita dengan kita. Malah saya rasa waktu itu saya masih ignorance, masih lagi sombong dan sebagainya. Oh, itu Tuhan masih tetap sayang dengan saya. Tapi saya berdoa, Tuhan sebelah saya mau, saya di Kelantan waktu itu. Di Kelantan, hari Minggu yang pertama. Saya mau pergi beribadah sekarang, tapi udah di Kelantan waktu itu tidak ada hari Minggu. Dorang hanya ada hari 5 dorang guna. Hari Minggu dorang bekerja. Tidak apa, dorang ubah sistem, tapi saya mau pergi gereja. Saya berdoa, Tuhan saya mau pergi gereja. Saya pergi dipekankan, sampai dipekankan saya tidak tahu mana itu gereja. Di mana mau pergi? Tapi saya ada gerakan hati yang kuat betul. Dia bilang, kau pergi sebelah timur, pas kau nampak roundabout, kau ambil jam 3, dia bilang. Itu saja. Saya tidak orang yang beritahu saya bilang timur di hati saya. Kau pergi sebelah timur, itu jalan itu, kau jumpa roundabout. Saya tahu sudah roundabout itu, saya tahu itu roundabout Kijang. Itu roundabout Kijang. Lalu apa itu? Melayu apa itu? Pusing keliling. Itu apa itu? Lingkaran Kijang, tahu saya, lingkaran Kijang. Jadi saya pikir saya sudah terkejut, saya sudah amazed. Tuhan pimpin saya, gitu Pak. Tuhan pimpin saya, betul kan? Saya sampai di lingkaran itu kan, ini yang betul-betul yang saya katakan, yang saya boleh cakap, yang saya dengar betul-betul suara Tuhan dan pimpinan dan jelas betul Pak. Kopi lingkaran dia, pasuk kopi jam 3. Jadi saya pilih kan pukul 12, pukul 9, ini pukul 6 kan? Pukul 3, ya saya pergi pukul 3 lah. Terus saya pergi jalan pukul 3. Saya jalan, tidak tahu ini lorong sudah masuk ke kampung sudah. Dia bilang berhenti, pusing. Dia bilang pusing ke kanan, saya pusing lagi. Di atas dia bilang, saya dengar saya terus saya menangis. KBGC, Kota Baru Gospel Center. Saya menangis, itu sangat betul Tuhan pimpin saya. Sebagai roman kepada kita, kalau kita berada di tempat yang tidak tahu mana gereja, berdoa supaya Tuhan boleh pimpin kamu ke ibadah. Apalagi kalau kita tahu di mana ibadah. Bukan saya suruh dengan kekuatan kita, tapi berdoa supaya Tuhan baik kita. Orang bilang kemurahan untuk dapat datang gereja pada hari. Perlu banyak halangan, banyak cabaran, mungkin kesehatan dan sebagainya, saya tidak tahu. Tapi kita nampak bahwa Tuhan dalam waktu sekarang sampai saat ini, firman Tuhan ini sejak pun sudah mendorong saya dan kita semua bahwa betapa signifikannya hadir pada hari pertama ibadah. Karena
Karena kita meraihkan, mari beri bersama dengan saya, kita meraihkan kebangkitan Yesus. Pada waktu kebangkitan Yesus, kuasa Tuhan luar biasa berlaku. Malah pada waktu hari ke-50, itu hari yang pertama, Pentakosta, Roh Kudus turun dan mengurapi, memenuhi rasul-rasul. Amin. Nah, saya tidak katakan bahwa hari Minggu saja, tidak. Bila-bila semua hari punya. Hari ini harinya Tuhan, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu harinya Tuhan, betul kan? Semua hari Tuhan. Tapi apa yang saya mau katakan sih, dimana kita dapat berkumpul bersama-sama. Amin. Karena semua berlaku di hari pertama dan Musab, dan juga berlakunya hal-hal yang luar biasa pada gereja pertama adalah karena mereka berkumpul bersama-sama. Amin. Nah, saya mau tutup ini. Didik juga sebenarnya punya khotbah. Boleh dah? Tapi kita belajar sesuatu, boleh kan? Jadi sekarang perspektif kita tentang hari Ahad Sunday ini, yaitu hari pertama ini, bukan lagi hari-hari Minggu yang biasa. Kita ada ekspektasi Tuhan bekerja. Mari kita lihat ini, malah dalam hal berkat. Hal berkat. Mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 2. Nah, saya mau beritahu ini di dalam dua terjemahan King James dan juga terjemahan Baru. Tapi saya mau beritahu dalam bahasa Yunani yang dalam literal translation, kalau tidak salah saya akan jelaskan itu. Ya, kata begini, pada hari pertama maksudnya hari Minggu. Hari ke-7 hari Sabtu. Jadi hari pertama. Pada hari tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Maksudnya Paulus sedang mengajar jemaat di Korintus untuk mau memberi pada hari Minggu. Karena pada hari Minggu. Karena pada hari Minggu Tuhan telah memberi kepada kita, yaitu nyawanya dan bangkit, memberikan kita kuasa. Jadi apa yang kita boleh beri kepada Tuhan kalau bukan semua miliknya? Itu tidak. Dan kita lakukan itu pada hari Minggu. Dia katakan sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Maksudnya sesuai dengan apa yang peroleh sini, maksudnya sesuai dengan berkat yang kamu peroleh. Nah, King James katakan God had prospered you, sesuai dengan apa yang Tuhan telah berkati kamu. Tapi sebenarnya dalam terjemahan yang betul ialah so you may be prospered, dia bilang. Supaya kamu diberkati. Jadi kita imani memberi pada hari Minggu karena itu cara Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Tapi jika kamu bilang kepada Tuhan, janganlah ubah apa itu, biarlah King James pada terjemahan Baru itu biar dia punya terjemahan. Oke, saya akur juga. Dan saya pegang itu karena sama seperti apa yang Tuhan telah berkati kamu. Walaupun kamu perlu yakin imani bahwa kamu telah diberkati. Mengatakan God had prospered you. Amin. Saudaraku, memberi untuk keperluan pelayanan. Ini ialah pelayanan Paulus. Dia katakan sini, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah supaya kamu jangan mengumpul itu baru diadakan kalau aku datang. Maksudnya Paulus sudah mau supaya itu diadakan pada hari pertama. Dia tidak mau last minute. Dia mau yang kamu semua sudah siap prepare untuk memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mesti simpulkan pada hari ini ibadah atau message yang saya mau sampaikan. Kita tahu bahwa sepanjang 2024 ini kita boleh lalui dengan iman. Karena yang pertama apa? Kasih Tuhan kepada Anda dan saya. Amin. Tuhan sayang dengan saya. Perkataan sehingga ia menyerahkan, maksudnya itu kesanggupan Tuhan to the yang the best yang dia boleh bagi sama orang. Dia sayang dengan kita, yaitu menyerahkan anaknya yang tunggal. Yesus mati kayu salib. Seperti Paulus mengatakan, yang mengasihi dan menyerahkan, maksudnya yang telah memberi kepada kita korban, yang membayar nyawanya untuk Anda dan saya. Nyawa kita sebenarnya dengan nyawa dia. Maksudnya pekerjaan Tuhan yang selesai dan sempurna di kayu salib. Dua hal ini. Amin. Dan bagaimana itu berlaku? Bagaimana itu boleh berimpact pada kita? Sebabnya Tuhan melakukannya pada hari Jumat. Pada hari pertama, yaitu pada hari ibadah kita lakukan pada hari ini. Amin. Kita beribadah pada hari ini bukan melihat ke belakang. Kita bersyukur apa yang ke belakang. Tapi kalau kita beribadah hari pertama ini, karena hari kedua, hari ketiga kita bekerja. Amin. Dengan penuh keyakinan Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak dan Saudara, terima kasih.